Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Gabriel Sorek dari kelompok 9 dengan NIM 2210953037 bertindak sebagai moderator untuk kelompok FEBI. Baik, yang pertama untuk bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh FEBI. Pada FEBI saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Yuningsih Febi Sofania dengan NIM 221095342 dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai topik kami yaitu teknologi kabel tegangan dan arus tinggi untuk penggunaan saluran udara. Untuk anggota kelompoknya ada Irfa Stefani, Salma Salsabila, Rahmida, dan Isan Maulana. Nah, untuk materi pertama yaitu latar belakang, di mana saluran udara merupakan metode utama dalam transmisi listrik bertegangan tinggi karena biaya konstruksi yang rendah dan kemudahan instalasi. Namun, meningkatnya kebutuhan energi serta pengaruh kondisi lingkungan seperti petir, korosi, dan suhu tinggi menuntut inovasi dalam material dan desain konduktor. Penggunaan konduktor berinti komposit seperti ACCC menjadi solusi untuk meningkatkan kapasitas transmisi dan efisiensi sistem. Selain aspek teknis, faktor isolasi dan keamanan terhadap petir serta efisiensi termal juga menjadi perhatian utama dalam pengembangan saluran udara modern. Inovasi pada material isolator, pelapis superhidrofobik, dan simulasi termal diperlukan untuk menjaga keandalan dan umur layanan sistem. Dengan demikian, penelitian mengenai teknologi konduktor udara berperan penting dalam mendukung sistem tenaga listrik yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Nah, pada topik kali ini kami memiliki tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan jenis-jenis konduktor saluran udara dari bahan konvensional hingga material modern, berdaya hantar tinggi dan tahan suhu tinggi. Yang kedua, bagaimana pengaruh karakteristik teknis serta kondisi lingkungan terhadap kinerja, keandalan, dan umur pakai sistem transmisi udara. Dan yang ketiga, bagaimana arah pengembangan teknologi masa depan dapat meningkatkan efisiensi energi, ketahanan lingkungan, dan keandalan sistem transmisi listrik udara. Juga untuk topik kami juga memiliki tiga tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi jenis dan karakteristik teknis konduktor saluran udara bertegangan tinggi serta batasan penggunaannya. Yang kedua, mengevaluasi kinerja teknologi konduktor modern seperti HTLS dalam meningkatkan efisiensi dan keandalan transmisi listrik. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh lingkungan serta arah pengembangan teknologi masa depan untuk sistem transmisi yang efisien dan berkelanjutan. Baiklah, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada FEBI karena telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Salma. Kepada Salma, waktu tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Mungkin selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka, di mana yang pertama yaitu ada pengertian saluran transmisi udara, di mana saluran transmisi udara ini merupakan sistem utama dalam jaringan tenaga listrik yang berfungsi untuk menyalurkan energi dari pembangkit ke gardu induk dan pusat beban. Konduktor digantung di udara dan ditopang oleh menara baja untuk menjaga jarak aman antar fasa maupun terhadap tanah. Next, operator. Selanjutnya ada jenis konduktor homogen atau AAC, di mana konduktor homogen atau AAC ini terbuat dari aluminium murni dengan tingkat kemurnian sekitar 99,7%. Nah, jenis konduktor ini memiliki konduktivitas tinggi, tahan terhadap korosi, serta ringan sehingga mudah dipasang. Nah, AAC ini cocok digunakan pada sistem distribusi tegangan rendah hingga menengah dengan jarak ben- bentang pendek seperti di daerah perkotaan. Next.
Selanjutnya ada jenis konduktor konvensional yaitu ada ACSR dan AC di mana konduktor konvensional ini terdiri dari ACSR dan AAAC ini. Nah, untuk jenis aluminium konduktor steel reinforced ini memiliki lapisan luar aluminium sebagai penghantar arus dan inti baja sebagai penguat mekanisnya. Sedangkan untuk AAC ini menggunakan panduan aluminium magnesium silikon yang lebih tahan korosi, lebih ringan, dan tidak memiliki efek magnetik. Nah, AAC ini sering digunakan di daerah pesisir karena ketahanannya terhadap oksidasi dan umur pakaiannya yang panjang. Next. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada jenis konduktivitas modern. Konduktor modern berteknologi tinggi ini dikenal dengan istilah HTLS atau High Temperature Low-Sag, di mana jenis ini mampu menghantarkan arus besar pada suhu tinggi tanpa menyebabkan lendutan berlebih, sehingga ideal untuk meningkatkan kapasitas saluran tanpa mengganti menara atau isolator. Nah, contohnya adalah ACSS yang dapat dioperasikan hingga 250 derajat Celcius dengan stabil. Kemudian ada ACCC yang memiliki inti komposit ringan dengan rugi daya lebih rendah. Next. Selanjutnya ada prinsip dasar dari kinerja konduktor atau aspek elektris, di mana kinerja konduktor ini dipengaruhi oleh parameter elektris seperti resistansi, induktansi, kapasitansi, efek kulit, dan efek corona. Nah, untuk resistansi ini menentukan rugi daya sebesar I kuadrat R dan meningkat seiring suhu. Untuk induktansi ini mempengaruhi jatuh tegangan reaktif, nah sedangkan kapasitansinya berpengaruh pada distribusi tegangan. Next. Dan kemudian yaitu ada prinsip dasar dari kinerja konduktor atau aspek mekanisnya. Secara mekanis, kinerja konduktor dipengaruhi oleh lendutan, tegangan tarik, dan kondisi cuaca. Nah, aspek ini harus dikendalikan agar jarak aman terhadap tanah tetap terjaga. Sedangkan tegangan tarik tidak boleh melebihi batas elastis material agar konduktornya tidak rusak. Next. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke moderator. Terima kasih Salma karena telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Irfa. Kepada Irfa, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknologi konduktor konvensional. Teknologi konduktor konvensional ini ada tiga. Yang pertama AAC atau All Aluminium Konduktor, yang dimana konduktor ini tersusun sepenuhnya dari kawat aluminium murni dengan tingkat kemurnian tinggi, umumnya jenis EC grade aluminium. Karena tidak memiliki inti baja seperti ACSR, seluruh bagian konduktornya ini berfungsi sebagai penghantar listrik. Yang kedua itu ada AAC atau aluminium alloy konduktor, yang dimana konduktor yang seluruhnya terbuat dari paduan aluminium, umumnya menggunakan aluminium 6201 dalam kondisi heat treat seperti 6201 T81 untuk mencapai kombinasi kekuatan mekanik dan konduktivitas listrik yang dibutuhkan. Yang ketiga ada ACSR, yang dimana konstruksinya ini terdiri dari inti berlapis baja yang memberikan kekuatan tarik besar dan lapisan-lapisan kawat aluminium di sekeliling inti tersebut yang berfungsi sebagai penghantar listrik. Next. Selanjutnya ada teknologi konduktor HTLS, yang dimana HTLS adalah konduktor transmisi yang mampu beroperasi pada suhu tinggi di antara 200 sampai 250 derajat Celcius dengan lendutan rendah. Dibandingkan dengan konduktor konvensional ACSR, HTLS dapat menyalurkan arus lebih besar tanpa kehilangan kekuatan mekanik. Untuk struktur HTLS ini terdiri atas dua bagian utama. Yang pertama, lapisan penghantarnya itu paduan aluminium tahan panas. Yang kedua itu inti konduktornya, yaitu material invar atau komposit karbon dengan pemuaian rendah. Next.
Selanjutnya ada teknologi konduktor HTLS, yang dimana keunggulan dan penerapan teknologi ini yang pertama meningkatkan kapasitas transmisi hingga 2 kali lipat tanpa mengganti menara. Yang kedua, lendutan rendah pada suhu tinggi, menjaga jarak aman antar konduktor. Yang ketiga, efisiensi energi tinggi dan umur konduktor lebih panjang. Yang keempat, PT PLN mulai menerapkan HTLS pada jaringan 150 kV di wilayah padat penduduk. Eh, Kelima, efektif menambah kapasitas tanpa memperluas right of way atau ROW. Selanjutnya, solusi modern dalam modernisasi sistem tenaga listrik nasional. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irfa karena telah menyampaikan materinya. Untuk materi pembahasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Ramida. Kepada Ramida disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang analisa dan perbandingannya. Yang pertama itu perbandingan komprehensif karakteristik teknologi konduktor. Yang pertama ditinjau dari kinerja termal dan lendutan. Konduktor konvensional memiliki inti baja dengan koefisien muai panas tinggi, menyebabkan sak besar saat suhu naik. Konduktor modern memakai inti komposit serat karbon sehingga stabil secara termal, lendutan rendah, suhu operasi hingga 180 derajat. Hasilnya kapasitas bisa meningkat hingga 2 kali tanpa melanggar clearance. Yang kedua, kapasitas dan efisiensi energi. KTLS mampu beroperasi pada suhu tinggi dengan amplicity lebih besar. Sedangkan SSC menggunakan aluminium trapesium sehingga muatan aluminium uh, plus 24% dari ACSR, rugi daya turun 25-40%. Dampaknya efisiensi tinggi, penghematan energi, dan biaya operasional jangka panjang. Next. Selanjutnya, faktor pendorong adopsi teknologi modern. Yang pertama, keterbatasan right of way atau ROW, sulit dan mahal untuk memperoleh lahan baru untuk menara transmisi. Solusinya, reconductoring, mengganti konduktor lama dengan HTLS tanpa menambah lahan. Hasilnya, kapasitas meningkat signifikan dengan biaya dan waktu proyek lebih efisien. Yang kedua, peningkatan permintaan energi. Pertumbuhan industri dan elektrifikasi, termasuk kendaraan listrik, menyebabkan beban jaringan meningkat. HTLS berfungsi menambah jalur daya untuk mengurangi kemacetan transmisi. Yang ketiga, integrasi energi terbarukan. PLTB dan PLTS sering jauh dari pusat beban, sehingga rugi daya besar jika pakai ACSR. HTLS meningkatkan efisiensi transmisi energi bersih dan menampung fluktuasi daya. Next. Selanjutnya, tantangan dan prospek masa depan. Yang pertama itu analisa biaya jangka panjang. HTLS lebih mahal di awal tapi hemat secara total karena rugi daya lebih rendah, umurnya lebih panjang, tidak perlu menambah menara baru. Hasilnya, total cost of ownership lebih ekonomis. Yang kedua, kebutuhan instalasi dan keterampilan. Inti komposit butuh penanganan khusus, peralatan khusus, aksesoris bersertifikat, pelatihan teknis untuk pemasangan aman dan andal. Yang ketiga itu integrasi dengan smart grid. HTLS optimal jika dipadukan dengan dynamic line rating berbasis sensor suhu dan cuaca real time. DLR memungkinkan pemanfaatan kapasitas dinamis sehingga transmisi jadi sistem aktif dan cerdas. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ramida. Untuk bagian selanjutnya dan bagian terakhir akan dijelaskan oleh Ihsan. Kepada Ihsan disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di mana kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi. Yang pertama, teknologi kabel tegangan dan arus tinggi berperan penting dalam sistem transmisi listrik jarak jauh. Jenis konduktor seperti ACSR, AAC, dan HTLS unggul dalam kekuatan, efisiensi, dan ketahanan suhu tinggi, sehingga mampu menyalurkan daya besar dengan rugi minimal. Perkembangan teknologi ini terus difokuskan pada peningkatan efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan sistem kelistrikan. Eh, saran Sarannya perlu terus dikembangkan material konduktor berkualitas tinggi untuk menekan rugi energi dan meningkatkan kemampuan antar arus tanpa memperbesar ukuran kabel. Next.
dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Usan. Karena sesi penyajian materi sudah selesai, maka kita akan masuk ke sesi reviewer kelompok eh, dari kelompok 8. Bagaimana tanggapannya dari kelompok 8 terkait materi yang telah disajikan oleh kelompok penyaji? Sekali lagi kepada kelompok 8, bagaimana tanggapan kelompok 8 terhadap materi yang telah disajikan oleh kelompok penyaji? Cukup jelas sepertinya, Gabriel. Oke, mungkin karena sudah cukup jelas, untuk memastikan apakah kelompok 8 ingin bertanya atau memiliki suatu pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Oh, izin moderator, Ya. saya Alga Fibrianyo dari kelompok 8 ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu untuk pertanyaannya, dalam konteks efisiensi biaya, apakah investasi awal HTLS ini sebanding dengan penghematan jangka panjang yang dihasilkan dibandingkan peningkatan jaringan konvensionalnya? Oke, baik, terima kasih Arga. Apakah ada kita maksimalkan dua pertanyaan? Apakah masih ada pertanyaan lagi dari kelompok 8? Jika tidak ada, mungkin bisa dicukupkan. Izin moderator, izin bertanya kepada kelompok penyaji untuk bagian keselamatan dan pemeliharaan, bagaimana sistem deteksi kerusakan atau degradasi kabel dikembangkan untuk kondisi ekstrim di ketinggian? Apakah ada mekanisme otomatisasi atau monitoring berbasis IoT yang diterapkan? Ya, baik, terima kasih dari pertanyaannya kelompok 8. Mungkin kelompok dari kelompok 5 ingin diberi waktu diskusi atau ingin langsung menjawab? Bagaimana tanggapannya dari kelompok 5? Izin moderator, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Arga tadi. Dalam konteks efisiensi biaya, apakah investasi awal HTLS ini sebanding dengan penghematan jangka panjang yang dihasilkan dibandingkan peningkatan jaringan konvensional? Nah, untuk jawabannya, iya, karena investasi awal HTLS ini lebih tinggi, namun sebanding dengan penghematan jangka panjang, karena meningkatkan kapasitas tanpa perlu membangun jalur baru, sehingga menurunkan biaya pemeliharaan dan memperpanjang dari umur operasional jaringan. Mungkin dikembalikan kepada penanya. Terima kasih untuk jawabannya, Salma.
Izin moderator, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 8 mengenai bagaimana degradasi kabel yang dikembangkan di ketinggian, apakah ada aplikasi khusus seperti IoT yang dikembangkan? Jawabannya ya, konduktor yang digunakan di klinik rentan terhadap degradasi akibat suhu ekstrim angin dan radiasi UV. Namun kini dikembangkan sistem IoT berbasis sensor suhu, arus, dan tegangan untuk memantau kondisi kabel secara real time guna mendeteksi penuaan dan mencegah kegagalan ini. Sekian jawaban dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana tanggapannya dari penanya? Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada kelompok penyaji yang sudah menanggapi. Untuk jawabannya saya rasa cukup. Baik, terima kasih. Karena pertanyaan sudah terjawab semua, mungkin bisa kita tutup sesi presentasi ini. Saya Muhammad Gabriel Tarik sebagai moderator dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.